Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, ya, personal tarot reader. Ya, hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan bersama dengan Sora. Ya, namun untuk kamu yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Yang sudah, terima kasih atas dukungannya. Tanpa dukunganmu, Sora tidak bisa berarti apa-apa. Hari ini pembacaannya adalah tentang yang dia pikirkan ketika mendengarkan namamu disebut. Ya, apa yang dia pikirkan ketika mendengar namamu disebut. Sora akan tetap men-spoiler tanpa tiada-tiada bosannya bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa dan tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, atau bisa saja tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita mulai pembacaannya sekarang. Sarah, kita akan memulai pembacaannya apa yang dia pikirkan atau yang dia rasakan ketika namamu disebutkan. Ada Nine of Cups. Dia merasa, ya, ketika nama kamu disebutkan, kamu adalah sosok yang memang selama ini menjadi incarannya dia, sosok yang selama ini membuat dia itu kepengen kamu gitu ya, atau kamu adalah seseorang yang menjadi idaman dia, seseorang yang menjadi sosok yang dia idam-idamkan, sosok yang dia impi-impikan gitu ya. Jadi kamu memang adalah seseorang yang sudah menurut dia versi terbaik dari apa yang dia maui gitu ya. Di sini juga mengindikasikan ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang secara fisik atau figur juga memang ya tipenya dia banget lah ya. Di sini ada beberapa yang memang merasa melihat kamu itu, ada yang melihat kamu sebagai sosok yang berisi secara bentuk badan dan itu memang seleranya dia. Ada beberapa ya. Yang berikutnya adalah dia langsung berpikir kamu adalah seseorang yang harusnya diperjuangkan. Ya, seseorang yang berpikir ketika namamu itu tersebut, dia menyadari bahwa harusnya dia memperjuangkan kamu. Ya. Atau dalam tanda kutip mempertahankan kamu. Jadi ini bisa saja indikasi bahwa orang ini adalah orang dari masa lalu kamu, ya, yang mungkin tidak sebelumnya ya pernah memiliki kamu, pernah dekat sama kamu tapi tidak cukup memperjuangkan kamu. Itu yang Sora nangkep ya. Jadi artinya orang ini mungkin tidak mempertahankan kamu. Nah, artinya di sini adalah dia merasa bahwa harusnya dia bisa lebih mempertahankan kamu, lebih memperjuangkan kamu gitu ya. Dalam arti di sini lebih bisa komunikasi yang lebih baik sama kamu ya. Karena artinya orang ini adalah orang yang mungkin komunikasinya masih belajar untuk berkomunikasi yang baik sama kamu supaya nggak ribut, supaya nggak salah paham ya. Jadi seseorang yang kayak kalau inget nama kamu tuh kayak pingin jadi seseorang yang aku harusnya bisa punya komunikasi yang lebih baik sama kamu ya, mempertahankan gitu ya. Di situ kan ngomongin soal mempertahankan, di sini ada Four of Pentacles ya. Jadi dia ketika nama kamu disebutkan, dia baru menyadari bahwa seharusnya kamu adalah seseorang yang dia pertahankan gitu ya. Karena orang ini mungkin sebelumnya tidak cukup memperjuangkan kamu, tidak cukup mempertahankan kamu ya. Karena orang ini lebih mungkin mempertahankan egonya, atau orang ini masih adalah orang yang punya masalah dengan kestabilan finansial. Artinya orang ini tuh bisa saja tidak bisa memperjuangkan kamu secara maksimal, komunikasi menjadi sulit dan sebagainya, hubungannya jadi nggak stabil karena adanya masalah secara finansial yang belum stabil, dan masalah ego, masalah saling mempertahankan kayak value masing-masing yang dianggap adalah sesuatu yang berharga, artinya nggak mau ngalah gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah Seven of Cups ya. Kamu adalah tapi masih menjadi salah satu orang yang menjadi bahan dari imajinasinya dia. Ketika nama kamu tersebutkan dan dia mendengar, dia langsung pikirannya traveling, membayangkan banyak hal tentang kamu. Mungkin membayangkan waktu yang sudah pernah kalian lewati sama-sama, membayangkan tentang kenangan yang lalu-lalu, membayangkan mengulang memori-memori yang pernah dihabiskan bersama. Artinya dia punya banyak imajinasi lah tentang kamu orang ini. Ya, jadi seseorang yang Sora bilangnya ya, seseorang yang pasti punya imajinasi dan segala hayalan tentang kamu. Ya, yang berikutnya adalah ada kartu Page of Pentacles, ya kan? Ngomongin tentang harusnya masih berusaha, karena orang ini memang sedang masih berjuang untuk finansial. Jadi dia sedang berpikir bahwa di dalam imajinasinya dia, seandainya finansial aku lebih baik, seandainya keuangan aku lebih baik,
mungkin aku akan bisa mempertahankan kamu juga lebih baik gitu ya. Jadi orang yang merasa bahwa kalau aku ingin mewujudkan banyak mimpi dan fantasi aku ke kamu, impian-impian itu, harusnya aku bisa belajar untuk menghasilkan finansial yang lebih baik. Jadi di sini memang ada beberapa yang mungkin sedang berpikir untuk belajar lagi, kuliah lagi, studi lagi, biar finansialnya bisa lebih baik. Oke. Apa sih perasaan-perasaan dia yang sesungguhnya tentang kamu ya? Nama kamu itu berarti apa untuk dia ya? Kita mau coba lihat. Berarti Two of Swords. Kamu adalah seseorang yang buat dia adalah seseorang yang membuat dia itu galau antara mengambil suatu keputusan atau bisa membuat dia kayak mau maju atau mundur. Seseorang yang bisa membuat dia galau. Mungkin sama ini orang ini tidak pernah mengalami kegalauan yang berarti di dalam hidupnya ya. Tapi kamu bisa membuat dia itu kayak galau. Membuat dia tuh kayak belajar yang namanya harus bagaimana bersikap tegas dan mengambil suatu keputusan. Melihat kenyataan. Ini depan mata seperti apa gitu loh ya. Yang harus dihadapi apa sekarang langkahnya ya. Dan di sini juga dia, tapi di satu sisi dia juga merasakan bahwa dengan kamu itu bisa memang ada komunikasi atau pendapat yang bisa berseberangan ya, pendapat yang bisa berseberangan meskipun kamu memang adalah seseorang yang sudah lama dia impi-impikan atau sudah lama dia nanti-nantikan. Artinya berseberangannya ini ya bisa saja adalah seseorang yang berlawanan sama dia, tapi di satu sisi juga orang yang mungkin bisa balancing gitu ya. Dia menyadari kamu adalah seseorang yang mungkin bisa balancing dia. Kalau kamu mungkin banyak mikirin tentang masa depan fokusnya, dia banyak fokusin mikirin tentang masa lalu. Jadi keseimbangan, yang satu mikirin masa lalu, satu mikirin masa depan. Jadi ada balancing sebenarnya di tengah gitu ya. Yang berikutnya adalah dia merasa kamu adalah kesempurnaan yang selama ini dia cari. The world. Kamu punya banyak impian besar. Di mata dia kamu adalah seorang pemimpi yang besar. Kamu ingin mencari keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup dan ingin punya eksplorasi yang tinggi. Ya. Completion, pingin hidup tuh harus ada pencapaian. Hidup itu harus semangat, jangan begitu-begitu aja, gitu ya. Itu yang dia lihat dari kamu, sosok kamu, gitu loh ya. Kita mau coba lihat lagi yang dia lihat dari sosok kamu ketika mengingat nama kamu adalah seseorang yang menarik ya. Menarik secara penampilan ya. Di sini ada energi dari The Empress ya. Secara penampilan punya memang sex appeal yang menarik, mungkin punya penampilan yang menarik, kamu tahu bagaimana memakai pakaian yang cocok untuk kamu. Ya memang secara fisik atau gairah pun dia masih punya gairah dan ketertarikan secara fisik sama kamu, dan memang kamu adalah orang yang punya charming tersendiri ya. Ada charming tersendiri yang membuat dia menarik, dan kamu adalah sosok memang yang bisa men-taking care orang lain. Jadi dia menyadari bahwa dia masih ingat bagaimana kamu men-taking care dia gitu ya. Men-taking care dia dengan baik. Jadi dia memang merasakan dia butuh orang yang bisa men-taking care dia atau men-taking care orang-orang di sekitar. Jadi dia senang sama orang yang caring dan sikapnya bisa mengayomi. Ya. Di sini juga dia melihat kamu adalah sosok yang penuh dengan ketegasan. Queen of Swords, ketegasan. Ya. Seperti kayak bisa mengarahkan, menunjukkan kayak arahnya ke sini. Secara energi ketertarikan kamu dari segi pikiran tuh sangat kuat ya. Jadi salah satu daya tarik kamu adalah pikiran kamu. Pikiran kamu yang smart ya, banyak di sini yang memang pintar. Kalau Sora lihat di sini tajam pikirannya, kritis gitu ya, pintar dan cerdas. Dan di sini juga bisa berarti sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi sosok yang kuat, tegas, tahu harus bagaimana melangkah ya. Dan yang berikutnya ada Temperance ya. Kamu juga di matanya dia ya. Dia merasakan kamu adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Orang yang berusaha mengalah dan orang yang berusaha lebih tenang untuk melihat situasi dan kondisi dalam segala sesuatunya. Orang yang sabar sih. Ya, mungkin sama ini dia pun menyadari kamu sama ini sudah banyak sabar untuk menghadapi perilaku dia, misalnya menghadapi perilaku dia dan masalah yang dihadapi dan sebagainya. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi memang orang ini adalah orang yang dalam situasi masih berjuang untuk
untuk hidupnya dulu gitu ya. Tapi kamu tidak pernah benar-benar dia lupakan karena kamu masih menjadi seseorang yang ada di dalam ingatannya dia, masih jadi bahan bahan seseorang yang dia damba-dambakan dan dia impi-impikan. Ya. Kita mulai lagi lebih jauh ya. Ketika nama kamu disebutkan ya. Apa yang di dalam pikirannya dia ya. Ada energi dari new opportunity. Dia berharap ya ketika mendengar nama kamu. Terselip ada keinginannya dia supaya dia mendapat kesempatan lagi untuk yang baru, untuk bisa bersama dengan kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya. Mungkin bisa punya kesempatan untuk memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Karena kan selalu udah bilang ini adalah orang yang sebelumnya tidak cukup memperjuangkan kamu dengan baik. Orang yang mungkin komunikasinya sama kamu sebelumnya kurang baik. Orang yang masih struggling dengan keuangan. Tapi dia berharap bisa punya kesempatan yang baru lagi memperbaiki hubungannya sama kamu. Gitu ya. Jadi masih ada keinginan untuk kembali. Dan dia percaya bahwa kalian itu punya koneksi secara intuisi. Ya, intuisi dia itu bilang kayak, enggak, aku nanti pasti akan mungkin bisa balik bersama dengan orang ini yaitu kamu. Ya. Mungkin intuisi kamu pun masih sama, masih ada terselip soal kalau kamu terhubung atau terkoneksi dengan orang ini. Ya, itu yang Sora lihat dia rasakannya. Dia percaya bahwa intuisi dia akan ada waktunya nanti dia akan bisa kembali sama kamu atau bersama dengan kamu lagi. Ya. Nah, hanya sekarang dia sedang mengejar dulu mimpi-mimpinya dia. Follow your dreams. Dia membiarkan kamu mengejar dulu mimpimu dan dia juga ingin mengejar mimpinya dia. Salah satu mimpinya dia yang terbesar adalah tentang masalah keuangan atau finansial. Karena dia merasa bahwa ketika finansial sudah solid, dia bisa memberikan kamu, memproviding kamu dengan apa yang semestinya kamu miliki atau kamu dapatkan. Ya. Dan di sini dia sering sekali teringat ketika mendengarkan lagu gitu lah ya, musik, itu teringat soal dirimu. Bahkan ada beberapa yang mungkin terinspirasi untuk membuat karya, musik atau lagu itu karena tentang kejadian tentang kamu atau cerita cinta kamu. Itu yang Sora lihat di sini ya. Dan yang berikutnya adalah dia tahu bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan. Kamu mengandalkan dirimu sendiri atau kamu adalah orang yang mandiri. Jadi ya, karena kamu saja bisa mengandalkan dirimu sendiri dan mandiri, dia juga ingin menjadi sosok yang mandiri agar kamu bisa bergantung sama dia. Di satu sisi dia juga malu, kalau kamu saja bisa bergantung sama dirimu sendiri, masa dia tidak bisa bergantung sama dirinya dia gitu loh ya. Masa dia harus bergantung sama orang lain. Dia ingin jadi sosok yang bisa diandalkan dulu setidaknya untuk dirinya sendiri. Dan dia di sini rindu akan senyumanmu, rindu akan ketawa kamu, ya, banyak tertawa, waktu yang kalian habiskan sama-sama itu banyak sekali tawa dan dia kangen sama ketawanya kamu dan dia kangen untuk bisa buat kamu ketawa atau bahkan membuat dia tertawa. Jadi tawa itu adalah sesuatu yang dia rindukan. Ya, jadi ini adalah orang yang memang dari masa lalu kamu ya, gitu loh. Yang sudahan ya karena itu tadi kurang perjuangan. Dan dia berharap bahwa dia punya positif ekspektasi ke depannya. Dia berharap akan ada hal baik yang bisa terjadi di di antara kalian gitu ya. Ada ekspektasi positif di sini ya. Di mana dia berharap ya kalau balik lagi ada sesuatu masa depan yang lebih baik di antara kalian. Dan dia berharap lingkungan bisa lebih suportif. Artinya bisa saja ketika memang kalian gak sama-sama ini karena situasi dan kondisi tidak kondusif di antara kalian. Ya. Mungkin ada keluarga yang kurang suportif gitu ya. Mungkin ada keluarga yang gak setuju dan sebagainya. Dia berharap ada situasi dan kondisi yang lebih kondusif. Termasuk kondisi pekerjaan dia, kondisi keluarganya dia, kondisi keluarga kamu, kondisi lingkungan kamu. Dan dia pingin artinya bebas dulu dari segala masalah yang menghambat dia. Salah satunya adalah masalah dia belum cukup tadi Sora bilang finansial. Ya, dia pingin bisa terlepas dari masalahnya dia. Kamu pun juga mungkin bisa sudah mengejar mimpi-mimpi kamu sudah bisa mendapatkan apa yang kamu mau sehingga kamu bisa mengejar apapun yang kamu inginkan. Dan sekarang memang dia memilih untuk waktu berdiam diri dulu. Ya, dia kontemplasi, dia banyak mikir gimana dia harus mencapai mimpi-mimpinya dia, baru dia akan melihat kesempatan untuk kembali ke kamu. Tapi dia tidak akan langsung melangkah.
Karena dia percaya bahwa kalau situasi mendukung, aku akan berjalan ke kamu, dan aku meyakini bahwa intuisi aku bilang bahwa akan ada waktunya aku ke kamu. Akan ada waktunya. Dia merasa seperti itu walaupun bukan sekarang. Kita akan coba lihat ya. Jadi intinya adalah orang ini adalah orang yang masih sering mikirin kamu juga. Gitu ya. Nah, kita mau coba lihat apa yang mau coba dia sampaikan ya. Intinya orang ini akan memperjuangkan tapi tidak sekarang. Karena dia merasa dia saja belum bisa diandalkan. Ya. Dan dia berharap kamu bisa membuka hati kamu. Ya. Memaafkan orang ini. Gitu loh ya. Kenapa? Karena ternyata hal ini tidak seburuk selalu apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu bisa membuka hati, mungkin mau maafin dia, karena dia menyadari mungkin dia ada salah sama kamu ya. Dia berharap kamu bisa membuka diri kamu, membuka hati kamu ya, supaya kamu bisa menerima cinta lagi di dalam hidup kamu. Entah untuk dia, entah untuk orang lain. Ya. Dan yang berikutnya adalah dia berharap kamu menjauh dari dia bukan karena dia negatif. Karena dia tidak bermaksud negatif, tidak bermaksud jadi orang yang toksik di dalam hidup kamu, tapi pure karena dia merasa dia dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Gitu loh ya. Dan masih banyak mimpi-mimpi yang harus dia kejar. Karena sekarang situasinya yang negatif, bukan dianya yang negatif. Dia merasa seperti itu. Situasi yang gak mendukung. Ya, dan dia mau minta maaf untuk segala kata-kata dia yang mungkin menyakiti kamu ya, atau janji-janji yang tidak terpenuhi itu yang tanpa sadar dia membuat itu menyakiti kamu ya. Dan dia berharap kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau sekarang dia merasakan kangen, rindu ketika dengar nama kamu gitu ya, dan masih kepikiran, dia berharap kamu merasakan hal yang sama. Oke. Dan dia merasa bahwa beri aku waktu. Dia berharap ya, sekarang dia cuma bisa berharap meminta waktu agar ketika situasi sedang lebih kondusif, situasi menjadi lebih baik, bisa akan dia menunjukkan lebih ke kamu effort untuk relationship di antara kalian. Karena kalau sekarang dia merasa bahwa aku butuh lebih banyak waktu untuk bisa nunjukin aku tuh lebih layak dalam hubungan ini, untuk nunjukin kayak aku layak loh. Karena memang aku terkadang pun suka nggak percaya diri, berpikir bahwa aku tuh nggak pantas mendapatkan kamu. Apalagi dengan situasi aku yang seperti sekarang, belum cukup stabil, belum cukup apa ya istilahnya ya, belum cukup dalam situasi yang jadi gentleman gitu ya. Mungkin saja orang ini sebelumnya ya memang mundur karena memang terkesan kayak nggak mau merjuangin kamu, dan menurut dia kamu udah banyak sabar gitu ya, harusnya bisa dong memperjuangkan lebih gitu ya. Dan aku masih akan selalu mencari tahu tentang kamu. Ya, jadi kayak orang ini masih akan tetap kepoin kamu, mencari tahu tentang kamu karena dia masih punya perasaan sama kamu, dan dia cuma mau bilang bahwa jangan hilang harapan, apapun yang terjadi dia berharap hal-hal baik akan terjadi di dalam hidup kamu. Dengan dia ataupun tanpa dia berharap akan ada hal-hal baik terjadi sama kamu. Kira-kira gitu. Ya. Oke, kita mau coba lihat astrologinya ya. Oke, astrologinya ada Pisces, Libra, Gemini, Sagittarius, Libra lagi, Pisces lagi. 2 lagi deh. Scorpio dan ada Pisces lagi. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba alfabetnya. Ya, jadi orang ini adalah orang yang ya sekarang aja situasinya belum bisa keluar dari situasi sulit dia, gimana dia mau ke kamu kan? Nanti ada waktunya ya. Kalau dia berharap bahwa paling tidak bukalah diri kamu, hati kamu untuk siapapun itu. Mungkin dia merasa bahwa kamu mungkin setelah mungkin dia mantau kamu, stalking kamu masih menutup diri. Dan dia berharap itu bukan karena dia yang pernah mengecewakan kamu, dia berharap kamu bisa membuka diri gitu ya. Dan apapun itu kamu bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup kamu. RPWCOO SB H H R X P N O E gitu lagi, B lagi, N lagi, dan D. Dicek ya nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Ya.
Atau bisa saja ini adalah plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Video hari ini cukup pendek, padat, dan jelas saja. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, ya. Dan kalau kamu masih mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, nontonin Sora juga di semua video yang ada karena sifatnya timeless reading. Nontonin Sora juga ada di Snack App ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara ya. Dan jangan lupa untuk selalu berpositive thinking. Sampai kita ketemu di yang berikut-berikutnya. I love you like always. Bye-bye.